Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa khata'anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluhu sebagai aktualisasi rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah di mana Allah melimpahkan kemuliaan-kemuliaannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan waktu begitu cepatnya berlalu. Rasanya baru kemarin kita berada di tahun 2024. Sekarang ini kita sudah berada di tahun 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini hidup kita akan semakin meningkat dan berkualitas. Semakin penghidmatan kita kepada Allah semakin tinggi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pesan ini tidak lain sebagai jawaban dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari dengan Mu'adz bin Jabal ketika mereka meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasihat ini saya kutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Ada 3 poin penting yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat beliau. Ketika kita mampu mengaktualisasikan nasihat ini dalam kehidupan, insyaallah kesuksesan dapat kita raih, bukan hanya ukuran dunia tetapi juga ukuran akhirat. Apa yang Rasulullah sampaikan dalam nasihatnya? Beliau katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ketakwaan bukan hanya kita munculkan di saat kita berada di masjid, di musola, di surau, di tempat kita melakukan sebuah kajian-kajian keagamaan. Tetapi kata Rasulullah, hadirkan ketakwaan itu di mana saja. Di tempat kita bekerja, di tempat kita berbisnis, di tempat kita berdagang. Hadirkan itu. Bagaimana cara menghadirkan ketakwaan itu? Tidak lain kata para ulama adalah
dengan menghadirkan Allah di setiap saat kita berada. Itulah yang dalam bahasa agama yang kita kenal dengan muraqabah. Sebuah kesadaran vertikal di dalam diri kita, di mana kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi landasan dasar dalam kehidupan kita aman. Makanya kalau kita lihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, terjadinya sebagai bentuk kemaksiatan, terjadinya perbuatan-perbuatan zalim di sana sini, ini akibat karena kurangnya kesadaran ini, di mana orang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah barangkali menjadi sebuah renungan yang berkaitan dengan muraqabah ini. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan sebuah belusukan di keheningan malam, beliau mendengar ada seorang ibu yang berusaha untuk memprovokasi anaknya. Si ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, bagaimana kalau seandainya susu yang kita jual esok kita campur dengan air?" Anak ini kemudian mengatakan, "Ibu, bukankah perbuatan ini perbuatan zalim, perbuatan aniaya? Bagaimana kalau seandainya Sayyidina Umar pemimpin kita tahu akan perbuatan kita? Tentu hukuman akan menimpa kita dengan hukuman yang besar." Maka ibu itu kemudian dengan entengnya menjawab, "Nak, Sayyidina Umar nggak ngelihat kita. Kita aman dari hukumannya, nak. Lakukan itu, kita akan dapatkan pundi-pundi uang yang banyak." Si anak ini kemudian menjawab kembali, "Ibu, Sayyidina Umar tidak melihat kita, tapi Allah yang melihat kita. Kita lepas dari hukuman Sayyidina Umar, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman Allah. Kita mungkin lepas dari hukuman dunia, tapi kita tidak akan lepas dari hukuman akhirat." Menetes air mata Sayyidina Umar ketika mendengar seorang anak gadis mengatakan demikian. Tercermin dalam jiwa seorang perempuan ini, di mana dia merasakan dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar bergegas pulang, dipanggil anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Lalu dengan rekomendasi Sayyidina Umar, maka nikahlah Asim bin Umar dengan perempuan itu. Sehingga kemudian dalam sejarah tercatat, lahirlah seorang pemimpin besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin besar yang lahir dari rahim seorang yang begitu soleh. Dari generasi-generasi yang memiliki kesadaran, di mana dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi cerminan dalam kehidupan kita, aman sudah. Kita tidak perlu lagi lembaga KPK, kita tidak perlu lagi lembaga PPK. Cukup Allah yang menjadi pengawas dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah yang pertama nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'i sayyi'atal hasanatamuha. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik, insya Allah akan terhapus. Kita sadar bahwa setiap kita pasti punya dosa. Kita sadar bahwa kita pernah berbuat salah. Tidak ada manusia dalam hidup ini yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat salah. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, kata Rasulullah, berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, berpotensi untuk melakukan perbuatan salah. Tetapi sebaik-baik mereka yang pendosa, kata Rasulullah, orang-orang yang selalu sadar akan itu semua, lalu memohonkan ampunan kepada Allah. Senantiasa mengevaluasi dirinya. Maka dalam Islam sebenarnya, manusia yang terbaik bukan berarti manusia tidak pernah berbuat dosa. Bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Dalam Islam, Allah mengajarkan bahwa manusia yang terbaik sebenarnya, Ali Imran ayat 135, Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kata Allah, manusia yang terbaik itu siapa? Walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seraya memohonkan ampunan kepada Allah. Itulah manusia yang terbaik. Maka dalam teori ilmu manajemen, ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan besar, maka itu tidak lepas dari evaluasi terus menerus agar kita mencapai kesuksesan dalam kehidupan.
Yang ketiga, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bangunlah kebersamaan di dalam hidup ini. Bahwa kita adalah manusia yang zon political, yang satu sama lain saling berinteraksi. Sebagaimana Allah menciptakan kita dengan posisi sebagai khalifah yang tidak bisa hidup dengan sendirian. Kita butuh orang lain untuk bisa menyempurnakan kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar untuk membangun peradaban di Madinah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Rasul mampu melibatkan seluruh unsur. Apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani, apakah itu Majusi, semua dirangkul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi muamalah, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, apakah dia Majusi. Selama mereka ingin membangun sebuah sistem yang baik, di mana sistem ini membangun sebuah kemaslahatan, maka semua dirangkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat dalam beberapa hadis, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapan pertama kali yang Rasulullah sampaikan di Madinah apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Rasul tidak pernah mengatakan ya ayuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim, atau ya ayuhal mu'minun, atau orang-orang yang beriman. Tidak. Rasul sadar untuk membangun sebuah peradaban, untuk membangun sebuah bangsa yang besar, perlu melibatkan orang banyak. Dan itu bukan hanya satu sisi. Maka dirangkullah oleh Rasulullah, hai manusia, siapapun itu, apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, selama mereka merasa dirinya manusia, terpanggil dengan panggilan Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Afsus salam, tebarkan kedamaian di muka bumi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam agama teroris, ada yang mengatakan Islam agama radikal, maka terbantah sudahlah dengan hadis ini, di mana 14 abad yang lalu, pertama yang dicanangkan oleh Rasulullah dalam membangun sebuah peradaban adalah merangkul semua unsur yang terlibat dalam pembangunan manusia seutuhnya di Madinah. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka pantas kalau sekelas Michael Hart menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini, mengalahkan Isaac Newton dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau disidang oleh ahli sejarah pada saat itu dengan argumentasi yang sangat kuat, yang kemudian menjadikan argumentasi itu menjadi sebuah kekuatan Michael Hart. Beliau mengatakan Muhammad layak untuk menjadi manusia terbaik karena Muhammad mampu membangun sebuah peradaban dengan merangkul segala unsur. Inilah pesan Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Mari kita bangun peradaban ini, bangsa ini, perusahaan ini, tanpa lagi memandang suku, tanpa lagi memandang ras, tanpa lagi memandang agama. Kita bangun dengan kebersamaan, insya Allah akan jadikan bangsa, peradaban, dan perusahaan menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.